ada yang menyebutkan bahwa bahasa Arab itu identik dengan agama. Mempelajari bahasa Arab berarti mempelajari agama. Padahal tidak seperti itu. Orang-orang Amerika, orang-orang Eropa juga belajar bahasa Arab. Bahkan mungkin kemampuannya melebihi kita, orang-orang di luar bahasa Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Kang Tio Channel bersama saya Kang Tio ya. Dan kali ini saya akan mengupas sekelumit atau mungkin beberapa kelumit ya terkait bahasa Arab. Dan di samping saya sekarang sudah ada seorang master bahasa Arabnya ya. Dari mana Kang? Dari IAIC Cipasung S1 aja ya? Ya, latar belakangnya mungkin dari sastra Arab S1 S2 UIN Jakarta dan bahasa Arab S3 UIN Bandung. Jadi antara UIN Jakarta, UIN Bandung, IAIC. Jakarta, UIN Bandung itu dan seluruhnya bahasa Arab, sastra ya? Iya. Jadi kita kalau S1 S2 sastra, kalau S3 pendidikan bahasa Arab. Jadi kita ingin sedikit membedah terkait seperti apa sih mempelajari bahasa atau sastra Arab ini gitu. Perbedaannya dengan sastra-sastra yang lain. Dari sisi kemudahan mungkin. Pertama, ini mudah nggak sih? Atau sulit? Barangkali ini sebagai pembelajarannya. Bagi saya ya, bahasa Arab itu di satu sisi membuka pintunya untuk kita pelajari dan kita dalami. Ya, di sisi yang lain ada banyak faktor ya, faktor internal dan faktor eksternal dari bahasa Arab yang memungkinkan kita memang kesulitan mempelajari itu. Dan para ahli di seluruh dunia mencari formula, mencari cara bagaimana memudahkan mempelajari bahasa Arab itu dengan pendekatan, dengan metode, dengan teknik, dengan strategi yang berbeda-beda. Nyatanya memang bagi kalangan-kalangan tertentu tidak sulit untuk mempelajari bahasa Arab, tapi bagi kalangan yang lain tidak mudah juga. Ya, karena memang ada yang menyebutkan bahwa bahasa Arab itu identik dengan agama. Mempelajari bahasa Arab berarti mempelajari agama. Padahal tidak seperti itu. Orang-orang Amerika, orang-orang Eropa juga belajar bahasa Arab. Bahkan mungkin kemampuannya melebihi kita, orang-orang di luar bahasa Arab. Ya, artinya memang bergantung minat juga mungkin ya. Orangnya mau serius atau tidak gitu ya. Jadi ada orang yang belajar bahasa Arab itu karena ilmu, ada juga karena agama, ada juga karena niat duniawi. Seperti misalkan tidak ada kampus besar di Eropa dan di Amerika kecuali di sana ada fakultas bahasa Arab. Mereka mahasiswanya bukan mahasiswa Islam, mereka bukan orang Islam, tetapi belajar bahasa Arab untuk bisa bekerja di Arab, untuk bisa menjadi tenaga apapun yang berhubungan dengan dunia Arab, yang dalam pemahaman mereka kehidupannya lebih sejahtera daripada di Eropa atau di Amerika. Sebab yang kita tahu bahwa negara paling sejahtera di dunia saat ini adalah negara-negara Timur Tengah. Kalau dari sisi perbedaan antara pendidikan bahasa Arab dengan sastra Arab ini apa bedanya? Ya, saya alhamdulillah ya diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa masuk ke dunia sastra Arab, sekaligus juga dunia pendidikan bahasa Arab. Kalau pendidikan bahasa Arab berarti arah kita mempelajari bahasa Arab itu untuk bisa menjadi pendidik, menjadi guru bahasa Arab, untuk menjadi dosen bahasa Arab. Kalau sastra Arab itu adalah kita mencoba membenamkan diri, ya, memasukkan kategorisasikan diri untuk melihat bahasa Arab dari unsur yang melekat dalam dirinya, yang diajarkan dalam Al-Quran, bahwa dalam Al-Quran itu ada dua mukjizat besar. Pertama, i'jaz ilmi, kemukjizatan secara ilmiah. Ada juga i'jaz adabi atau i'jaz balagi, kemukjizatan dari sisi balaghah, dari sisi sastranya. Nah, makanya
di beberapa perguruan tinggi, kalau di perguruan tinggi negeri Islam ya, itu pasti ada jurusan sastra Arab. Ya, untuk memahami dalam konteks agama itu Al-Quran sebagai sumber inspirasi sastra. Di sisi lain, dari sisi yang lain juga kita memahami bahasa Arab dari sisi sastra untuk kemudian mampu memahami sastra dalam berbagai bahasa yang lain di luar bahasa Arab. Misalkan saya sedang menulis sekarang ini buku tentang balaghah, tentang sastra Arab, dan kemudian saya ingin mendekatkan para pembacanya bahwa bahasa Arab itu memiliki nilai sastra yang luar biasa. Lalu kemudian contoh-contoh dalam sastra Arab itu ternyata hadir dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam obrolan-obrolan orang-orang tua itu begitu banyak nilai-nilai sastra. Mereka mempraktikkan sastra itu walaupun mereka tidak tahu bahwa itu sastra. Ya, dalam kehidupan keseharian praktik berbahasa kita itu sebetulnya sudah sangat sastrawi, tapi karena mereka tidak tahu, ya. Misalnya seperti apa contohnya? Ya, misalkan gini, kalau berbalaghah itu ada istilah al-faham, ada al-ifham. Al-faham itu bagaimana memahami bahasa dengan strukturnya, dengan tindakannya. Kalau ifham itu artinya bagaimana kita menuturkan bahasa lalu orang mengerti, tetapi menuturkannya dengan cara yang berbeda-beda. Di antaranya menyindir, itu sindiran itu adalah balaghah. Satir gitu ya. Sindiran itu adalah balaghah. Itu adalah sastra Arab. Ya, seperti misalkan orang biasa menyuruh itu dengan kalimat perintah. Menyuruh anak misalkan sholat, itu kan tanpa nilai balaghah. Langsung gitu ya. Dan itu bisa menohok dan bisa jadi membuat hati anak itu patah. Tapi kita bisa dengan balaghah, dengan bertanya, misalkan sudah sholat belum? Nah, pertanyaan itu pasti tidak akan dijawab oleh anak. Kalau dia karena memang kita bertanya itu kita tahu, kita yakin bahwa anak itu belum sholat. Kalau misalkan sholat, itu bisa anak itu patah hati, down. Tapi dengan bertanya sudah sholat belum, yakin anak nggak akan menjawab. Anak akan menyelesaikan, katakanlah main game, anak akan menyelesaikan nonton TV. Nah, artinya ternyata kita bisa kok melarang itu dengan bertanya, menyuruh dengan bertanya, atau menegur dengan bertanya dan sejenisnya. Dalam sastra Arab itu diajarkan tentang, dan itu ada dalam Al-Quran ya. Semua ayat-ayat Al-Quran itu mengandung makna yang istilahnya ada denotatif, ada konotatif. Ya. Kalau denotatif itu clever lah. Kalau konotatif itu ada makna lain, ada tujuan lain. Ya, seperti misal kayak dalam Al-Quran itu ada istilah tangan Allah di atas tangan mereka. Itu kan butuh pemaknaan yang lebih dalam gitu ya, atau penglihatan Tuhan gitu. Ya, jadi ada istilahnya itu kalau dalam sastra Arab itu kan ada hakikat, ada majaz. Ada hakikat itu adalah bahwa bahasa itu denotatif gitu. Bahasa itu satu kata, satu kalimat itu menunjukkan kepada. Kalau konotatif itu kan ya istilahnya itu diantaranya adalah majaz. Nah, sastra Arab itu diantara nilai keindahan tertinggi dalam sastra Arab itu adalah majaz. Majaz itu kalau dalam ilmu balaghah, ilmu sastra Arab itu ada isti'arah, mursaliyah, ada isti'arah, tasrihiyah, ada isti'arah
Al-Baiyah, Al-Sudiyah, dan lain-lain. Saya tahunya Majaz Mursal. Nah, diantaranya juga ada Majaz Mursal. Majaz Mursal itu seperti kalau bahasa Indonesia itu, saya tidak melihat batang hidungnya. Nah, sebagian ini maksud keseluruhan. Yang disebutkan sebagian, tetapi yang disebutkan sebagian, padahal yang dimaksud adalah secara keseluruhan. Jadi kalimat itu menjadi indah ya kalau digunakan secara sastrawi gitu. Banyak orang yang jago sastra, tetapi tidak tahu bahwa itu adalah sastra. Bahwa itu misalkan dalam kategorisasi sastra itu masuk ke dalam ini bukan itu. Karena malahkah bakat yang ada dalam dirinya, bakat berbahasanya luar biasa. Ada juga yang sudah memahami, menguasai teori sastra, tapi sulit untuk mempraktikkannya. Banyak yang jago-jago sastra, tapi tidak bisa nulis puisi misalkan. Nah, sejauh ini kan Kang Asep sudah mengajar sastra Arab, dosen ya? Iya. Sudah lama ya? Dari tahun 2003 akhir. 2003 setelah lulus dari Ya, baru 18 tahun. Lama, 18 tahun udah lama. Iya. Nah, kalau dari sisi peminat nih, teman-teman mahasiswa atau ya peminat bahasa Arab, sastra, dulu zaman Kang Asep dan sekarang itu gimana? Ada perbedaan? Iya. Saya kira kalau di negeri tidak ada perbedaan. Jadi artinya setiap tahun ya sudah di coupling untuk 2 kelas atau 3 kelas lah gitu. Biasanya memang karena ada tes ya, ada seleksi, biasanya memang setengah atau seperempat yang diterima dari semua peminat gitu. Tapi tentu saja bahwa di antara semua alumni atau lulusan aliyah misalkan, itu selalu ada yang berpikir saya ingin mendalami bukan sekedar bahasa Arab, tetapi lebih jauhnya adalah sastra Arab. Jadi kalau bahasa Arab atau pendidikan bahasa Arab itu sekedar memahami tentang bahasa Arab secara pedagogik, bahasa Arab sebagai alat, sebagai media. Kalau sastra Arab itu pendalaman, unsur-unsur keindahan yang ada di dalamnya, yang dalam bahasa Arab itu ada bayan, ma'ani, dan badi ya. Kalau bayan itu kiasan, kalau ma'ani itu bagaimana bertutur dengan cara, tetapi maknanya berbeda. Seperti tadi bertanya, padahal itu dalam ilmu ma'ani ya. Nah, kemudian ada badi. Badi itu bukan obrolan yang ditonjolkan, bukan imajinasi seperti majaz ya, yang ditonjolkan, tetapi keindahan bahasa dalam strukturnya. Seperti kita, seperti wartawan biasanya kan bikin judul dari liputan itu kan aneh gitu. Biasanya kalau un keduanya gitu. Kalau i lagi. Back is back gitu. Dulu saya membaca Beckham itu kan back ya. Bacak itu artinya kembali. Beckham kembali gitu. Back is back. Dan itu dalam ilmu sastra Arab itu adalah namanya jinas ya. Jinas itu jinas. Jadi 2 kata yang berbeda tetapi dibacanya sama. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin ada istilah homopon, homonim, homograf, dan seperti itu. Nah itu jadi gini, belajar sastra Arab itu pada kenyataannya ya mengharuskan, mewajibkan kita untuk juga memahami, menguasai sastra yang besar. Jadi memang satu paket gitu ya? Iya, dan harus gitu, dan harus. Jadi, dan itu yang saya sering tegaskan kalau misalkan saya mengajar. Kemudian pasti kalau saya mengajar balago, mengajar sastra, itu pasti mereka mahasiswa itu minggu depan itu harus membuat makalah tentang pengajaran hari ini. Saya misalkan hari ini mengajar tentang satu subtema, subjudul. Nah, minggu depan itu saya mengajar lagi judul yang berbeda, dan mahasiswa menyerahkan makalah mereka tentang kajian minggu kemarin. Tapi kepentingan untuk mempelajari sastra Arab maupun pendidikan bahasa Arab itu
Kemungkinan beberapa lulusan itu kan ada yang menjadi dosen, ada yang juga mencari pekerjaan di luar itu. Iya. Artinya memang untuk membedakan katakanlah sisi duniawi dan ukhrawinya itu, Iya. itu gimana ya? Memang untuk pendidikan bahasa Arab tidak begitu sulit ya. Iya. Dia sudah memformat diri ketika daftar, ketika memulai kuliah sampai beres kuliah itu memformat diri untuk menjadi guru bahasa Arab. Nah, itu. Jauhnya itu dosen bahasa Arab. Nah, kalau di sastra Arab belum tentu bisa menjadi guru, kecuali memang kalau kita mengacu kepada sesuatu yang tidak profesional ya. Iya. Dan memang di Indonesia masih sangat banyak ya. Dari hukum menjadi guru, kuliah di apa gitu menjadi apa gitu. Nah, bisa-bisa saja gitu. Tetapi ya kalau khusus untuk menjadi guru bahasa Arab jadi pendidikan bahasa Arab. Tapi bagi saya sih ya sama-sama saja lah. Kalau di pendidikan mungkin tidak mendalami sastranya. Kalau di sastra mungkin tidak mendalami ilmu-ilmu kependidikanannya. Itu yang sama-sama lah saling satu saling. Ya, oke. Dan satu mungkin kan yang ingin agak sedikit penasaran itu, kuliah di sastra Arab dari S1 sampai S3, tapi kadang saya menjadi rujukan para teman-teman jurnalis untuk mengamati situasi politik, situasi sosial yang ada di Kota Tasik lagi. Ini dan secara kemampuan satu level lah dengan pengamat politik di pusat gitu. Jadi banyak komentar-komentar bagus, bahwa tulisannya bagus, statement-statementnya bagus di tentang politik. Kok ini gimana nih? Belajarnya dari mana? Ya. Jadi konsep hidup saya itu memang dari Nabi ya, bahwa Nabi mengatakan innallaha ahabba 'abdan idza 'amila 'amalan an yutqinahu. Allah mencintai seseorang yang jika melakukan sesuatu dia melakukannya dengan profesional. Jadi artinya dari itu kemudian saya mencoba satu dunia. Saya berpikir ini saya bisa menangani dan bahkan menguasainya gitu. Saya coba. Tapi kalau di tengah jalan saya sudah tidak. Ini bukan passion saya, ini bukan dunia saya jauhi. Nah maka dalam kehidupan saya ada dua konsep ya. Konsep itu adalah kewajiban. Yang kedua adalah kecenderungan. Nah kewajiban itu adalah apa dunia saya. Saya mengajar bahasa Arab. Saya juga mengajar apa gitu yang berhubungan dengan kewajiban saya. Kewajiban saya adalah dosen bahasa Arab. Nah kemudian ada kecenderungan. Kecenderungan itu adalah bahwa kita tidak sekedar hidup untuk satu dunia. Kita juga butuh pelampiasan atau arena lain yang memungkinkan kecenderungan kita terwakili. Katakanlah misalkan saya senang menulis, dari menulis sesuatu yang fokus gitu, kemudian mencoba menulis tentang politik, mencoba menulis tentang budaya, mencoba menulis tentang apa, dan ternyata tulisan itu terus ditulis secara deras dan sampai akhirnya orang tahu bahwa yang suka menulis politik itu adalah pertama misalkan. Nah akhirnya dicoba oleh wartawan untuk ditanya, kemudian mungkin dari saya itu muncul teori-teori politik yang baru, yang segar, mungkin yang tidak pernah dilontarkan oleh siapa. Atau dari tulisan-tulisan saya di media itu artikel-artikel dengan judul-judul yang mungkin secara teori politik itu nyaris tidak ditemukan, tetapi dalam praktik keseharian politik itu memang seperti itu. Fakta. Nah, jadi dari itulah mungkin dari hadis Nabi, kalau mau masuk ke dunia politik dan mengomentari politik, jangan setengah-setengah. Nah, jadi kewajiban tetap tidak dihilangkan, kewajiban tetap dilakukan, tetapi maka teori hidup saya adalah kewajiban dijalankan, kecenderungan diedankan. Kecenderungan itu bukan sekedar politik ya, banyak lah. Dunia seni, dunia literasi, dunia-dunia yang lain yang sering terrefleksikan dalam
status Facebook saya. Nah, jadi ya ini juga untuk siapapun tidak jadi masalah kalau kita kemudian mencoba dunia yang lain di luar jalur kita. Tapi dengan konsepnya itu lihat tadi, kewajiban dan kecenderungan. Kewajiban harus dijalankan sebagai sesuatu yang formal, yang wajib, yang primer, sementara kecenderungan itu adalah sesuatu yang anugerah. Iya, makanya mungkin orang sering kali lupa mendefinisikan saya dengan sastra Arab. Taunya tentang politik. Dan artinya gini, mohon maaf ya, saya mencenderungi politik sambil berpikir bahwa di kota Tasik ini banyak dokter-dokter politik gitu. Saya juga harus belajar dari mereka, tetapi di sisi yang lain ternyata dengan pemahaman dan kecenderungan yang saya geluti tentang politik, bisa jadi para dokter politik juga tidak sampai ke sana karena pengamatan saya biasanya tidak atau lepas dari teori politik yang ada. Sementara dokter-dokter politik mungkin mendasarkan argumentasi politik dan apapun dari teori-teori yang diajarkan di kampus. Apa yang dibaca itu mungkin baru dia mengeluarkan statement gitu. Dan itu tidak salah. Tidak salah. Hanya mungkin karena Kang Asep ini dari sastra ya, dari sastra kemudian menuangkan ide gagasan tentang politik dalam tulisan. Ya saja lebih sastrawi, jadi lebih enak itu dibacanya. Ya, makanya saya sering ketika bertemu dengan dokter politik itu, udahlah, ambil lahan saya, karena Anda yang lebih otoritatif, Anda yang lebih berhak untuk itu. Nah, bagaimana caranya, Kang? Caranya menulis. Bagaimana mungkin kita dipercayai untuk mengomentari sesuatu, sementara kita belum pernah untuk menjual gagasan-gagasan kita. Saya tidak belajar dari politik, tetapi saya sering menjual gagasan-gagasan politik. Menjual gagasan itu adalah sesuatu yang membedakan mungkin dari mereka yang suka menulis dengan yang tidak menulis. Siap. Apa lagi ya? Oke, ada pesan-pesan Asep dari Asep sebagai dosen untuk teman-teman yang ingin dengan doli bahasa Arab dan ataupun sastra, dan kepada Kang Asep sebagai pengamat politik. Lagi ada yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan jadi catatan ya bahwa hidup ini tidak melulu di satu jalur. Nah, dengan membaca, dengan menelaah, dengan meneropong kehidupan dengan berbagai dimensinya itu, menghidupkan terus ya potensi otak kita. Kita bisa menjadi apapun. Kita bisa menjadi apapun dengan memaksimalkan otak kita. Kalau dalam diri satu orang itu ternyata menyimpan banyak bakat, mending satu, mending ambil semua. Mending satu ya. Artinya gini, para profesor itu sebetulnya kalau di Indonesia ya hanya memahami satu bagian dari betapa banyaknya bagian. Tapi satu bagian itu mendalam. Nah, itu lebih baik. Nah, tetapi mungkin saya tidak mampu untuk sana. Mencoba untuk berbeda. Saya begini, ini rahasianya juga ya kan, bukan sih. Ketika saya berada di satu jalur, orang lain banyak di jalur yang sama, saya seringkali berpikir saya tidak akan bisa bersaing. Mendingan mundur saja dan cari kemudian kreasi yang lain yang bisa membuat saya ini berbeda dari yang lain. Nah, misalkan dalam politik ya, kenapa saya tidak membawa teori-teori bagaimana memenangkan memenangkan kontestasi gitu. Saya sering tidak bisa menjawab begitu. Tapi saya mengambil sebuah konsep menjadi pengamat politik itu dengan konsep politik benar salah. Sehingga kan orang yang lain mungkin berpikir bagaimana cara memenangkan. Ini strateginya, ini pendekatannya, ini metodenya. Nah, saya tidak berpikir ke sana. Saya berpikir menuju
sebuah kemenangan, kita harus bertanggung jawab untuk mengawasi, untuk mendampingi, untuk mengawal proses. Coba ini aja disimak dalam berbagai kontestasi politik yang ada di khususnya di Tasikmalaya. Posisi saya itu adalah di titik itu, mengawal proses. Nah, tidak dalam bentuk keberpihakan atau mengomentari ini begini, tetapi lebih membedakan dirinya itu dengan mengawal proses. Mantap. Oke. Sebetulnya masih banyak nih guys yang ingin saya bedah dari sosok Kang Asep ini, tapi waktu juga mungkin ya, kesibukan beliau yang tidak bisa saya halangi. Ya, terima kasih Kang Tio juga sudah dari Ciamis ke sini ya. Mudah-mudahan Kang Asep sehat selalu dan seperti itulah pemaparan tentang dunia sastra dan tentang perpolitikan. Tidak ada. Sekian dulu deh dari saya Kang Tio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.